Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masih pada bab wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu lebih besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding kecintaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi bab ini masih berbicara tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan bahwasannya di antara bentuk kesempurnaan tauhid seseorang adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kecintaannya kepada yang lainnya. Demikian pula dia lebih mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding kecintaannya kepada yang lainnya. Jadi mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga mengharuskan kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalil yang berikutnya, walahuma anhu, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara apabila ada dalam diri seorang hamba, dia akan meraih dengan 3 perkara tersebut halawatul iman, manisnya keimanan. Dalam riwayat yang lain, la tajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhirih. Seorang tidak akan meraih manisnya iman sampai seterusnya hadis tersebut. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tidak akan ada 3 perkara yang apabila ada dalam diri seorang hamba, dia akan meraih manisnya iman. Dalam riwayat lain, seorang tidak akan meraih manisnya iman sampai ada padanya 3 perkara ini. Baik. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding selain keduanya. Iya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, hendaklah dia mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Wa an yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yulqa fin nar. Hendaklah dia membenci untuk kembali kepada perbuatan kekafiran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia darinya,
sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam neraka. Baik. Inilah hadis yang akan kita bahas dalam bab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Iya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana meraih halawatul iman, manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manisnya iman? Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau. Halawatul iman itu adalah istilzadut ta'at, merasa lezat dengan ketaatan, ya, merasa enak ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebuah beban yang memberatkan. Wa tahammulul masyaq fid din, dan mampu untuk menanggung beban-beban di dalam menjalankan agama. Wa itharu dzalika ala agradid dunya, dan lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan-kepentingan dunia. Ini yang dimaksud dengan halawatul iman, manisnya iman. Jadi subhanallah, apabila seorang itu merasakan manisnya iman atau telah mendapati manisnya iman, maka dia tidak akan lagi merasa kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya sebagai sesuatu yang memberatkan. Malah dia merasa lezat, merasa enak, ya, merasa nyaman apabila dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau dia melakukan maksiat, maka dia merasakan kegundahan, ya, kesusahan, dan berbagai macam keadaan yang tidak baik lainnya. Ya. Karena dia telah merasakan manisnya iman. Demikian pula, dia mampu menanggung beban-beban berupa cobaan-cobaan dan ujian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak pun beban itu, dan betapa berat pun beban tersebut, karena dia telah merasakan manisnya iman, dia bisa bersabar menghadapi hal-hal tersebut. Dan juga dia lebih mementingkan, lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kepentingan-kepentingan duniawi. Ini keutamaan orang-orang yang telah merasakan manisnya iman. Nah, bagaimana caranya seorang bisa meraih manisnya iman tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seorang akan meraih manisnya iman dengan 3 hal. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi menegaskan, la yajidu ahadun halawatal iman. Seorang tidak akan meraih manisnya iman kecuali dengan 3 hal ini. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding segala sesuatu selain keduanya. Ini syarat yang pertama untuk meraih manisnya iman. Hendaklah seorang lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dibanding seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Demikian pula dengan seluruh harta yang dia miliki. Apakah itu berupa perdagangan yang dia khawatirkan kerugiannya, atau rumah-rumah tempat tinggalnya yang mewah, atau harta bendanya berupa kendaraan yang mewah dan yang lainnya, itu dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibanding itu semua. Iya. Maka dengan ini dia akan meraih manisnya iman. Iya. Baik. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya apa yang dimaksud dengan
cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan bagaimana merealisasikan cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah telah memerintahkan kita untuk ittiba kepada Rasulnya, dan kita mencintai Rasulnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah telah perintahkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, baru kemudian Allah akan mencintai kalian. Ya. Jadi yang namanya mencintai Allah dan Rasulnya bukan sekedar sesuatu yang berada di dalam hati atau sesuatu yang diucapkan dengan lisan, tetapi harus disertai dengan amalan-amalan, yaitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya tetapi tidak ittiba, tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kedustaan belaka. Ya. Karena yang paling terpenting sebenarnya, apakah kecintaan kita diterima oleh Allah? Apakah Allah mencintai kita? Ini lebih penting dibanding kita mengatakan cinta kepada Allah, tetapi belum tentu kecintaan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi yang lebih penting, apakah kecintaan kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak, sehingga meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi belum tentu seorang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya itu pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sampai dia buktikan dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu dengan melakukan amal-amal saleh. Iya. Ini yang dimaksud dengan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya, melebihi kecintaannya kepada siapa dan kepada apapun juga. Baik. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesempurnaan cinta kepada Allah, kesempurnaan iman, di mana seseorang tidaklah dia mencintai yang lainnya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dituntut dari kita, yang dituntut dari setiap hamba, bahwasannya ukurannya di dalam cinta adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mencintai hamba yang lainnya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia mencintai yang lainnya, maka kecintaannya itu berdasarkan kecintaan Allah kepada orang tersebut. Iya. Jadi kita mencintai manusia yang lainnya atau hamba-hamba Allah yang lainnya berdasarkan kecintaan Allah kepadanya. Jadi siapa yang lebih Allah cintai, itu yang kita cintai. Demikian pula siapa yang Allah benci, itu yang kita benci. Ini maksudnya cinta karena Allah. Oleh karena itu, dalam mencintai yang lainnya, manusia itu kita cintai terbagi pada 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang kita cintai secara mutlak, tidak ada kebencian sedikit pun terhadap mereka. Mereka adalah al-anbiya war rusul, para nabi dan rasul, dan siapa saja yang benar-benar mengikuti nabi dan rasul tersebut.
Kita cintai mereka sepenuhnya. Tidak ada sedikit pun kebencian kepada mereka. Yang kedua, yang kita benci sepenuhnya. Tidak ada sedikit pun kecintaan terhadap mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun sangat membenci mereka dan tidak mencintai mereka sedikit pun. Yaitu musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah? Semua orang yang melakukan syirik dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada kecintaan sedikit pun kepada mereka. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang kita cintai di suatu sisi, tapi di sisi yang lain kita membenci mereka. Yaitu kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar, baik itu berupa bid'ah maupun kemaksiatan. Di satu sisi, kita mencintai mereka karena keimanan yang ada pada mereka, atau sunnah yang ada pada mereka. Sebab Allah mencintai hal tersebut. Namun di satu sisi, kita membenci mereka dikarenakan kebid'ahan dan kemaksiatan yang ada pada mereka. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala membenci hal tersebut. Ini 3 macam manusia dan 3 bentuk kecintaan kita kepada mereka. Jadi kesimpulannya, kecintaan kita kepada yang lainnya itu sesuai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Siapa yang Allah lebih cintai, itu lebih kita cintai. Siapa yang Allah benci, itu kita benci. Siapa yang Allah cintai di satu sisi dan dibenci dari sisi yang lain, maka demikian pula kita cinta kepada mereka di sisi itu dan kita benci pada sisi yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci. Ya. Oleh karena itu, perlu sekali kita pahami dalam kehidupan ini, orang yang harus paling kita cintai adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi derajat ketakwaannya, maka itulah yang lebih kita cintai. Dan takwa itu selalu beriringan dengan ilmu, tidak akan terpisah. Itulah sebabnya para ulama umat ini dan para pendidik umat ini harus menjadi orang-orang yang lebih kita cintai dibanding yang lainnya. Bahkan melebihi keluarga kita sendiri. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih mencintai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melebihi kecintaan beliau kepada orang-orang dari kalangan keluarga beliau sendiri. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling bertakwa di antara seluruh sahabat ketika itu. Sehingga Nabi SAW lebih cinta kepada beliau melebihi kecintaan beliau kepada istri, anak-anak, dan keluarga beliau sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai Abu Bakar dibanding seluruh sahabat ketika itu. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling beriman dan paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang kedua. Tidaklah kita mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mencintai seseorang berdasarkan derajat ketakwaannya kepada Allah. Yang ketiga, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yulqa fin nar. Hendaklah seorang itu membenci untuk kembali kepada perbuatan kekafiran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, sebagaimana dia benci atau dia tidak suka kalau dirinya dilempar ke dalam neraka. Ini yang ketiga, syarat untuk meraih manisnya iman. Hendaklah seorang itu benar-benar benci kepada perbuatan kekafiran, khususnya lagi kalau dia tadinya seorang yang melakukan kekafiran, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia hidayah, maka hendaklah dia benci benar-benar benci,
untuk kembali pada perbuatan kekafiran tersebut, sebagaimana dia benci kalau dirinya itu diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan membantu seseorang untuk tetap istiqamah. Kalau seorang benar-benar benci kepada kekafiran dan hal-hal yang bisa mengantarkan kekafiran, akan sangat membantu dia untuk istiqamah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia membenci hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kekafiran tersebut, sehingga dia tidak coba-coba mau mencicipi kembali perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sebab hal itu bisa mengantarkan kepada kekafiran. Maka kalau seorang merealisasikan hal ini dalam kehidupannya, dia akan meraih manisnya iman. Jadi demikianlah kita dituntut di dalam membenci perbuatan kekafiran, sebab Allah membencinya. Kita benci kekafiran itu sebagaimana kita benci kalau kita dilempar ke dalam neraka, wal iyadu billah. Maka dengan ini seorang akan meraih manisnya iman. Baik. Inilah 3 hal apabila ada dalam diri seseorang, dia akan meraih manisnya iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ketiga hal ini. Dalil yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, man ahabba fillah wa abghada fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, wa wala fillah wa ada fillah, dan membela karena Allah, memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatallahi bidzalik, maka dia akan meraih perwalian dari Allah, yaitu kecintaan dan pembelaan Allah dengan hal tersebut. Walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Dan tidaklah seorang hamba itu akan bisa meraih manisnya keimanan meskipun banyak salatnya maupun puasanya, sampai dia melakukan hal tersebut, yaitu cinta dan benci karena Allah, membela dan memusuhi karena Allah. Wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, pada hari ini kebanyakan persaudaraan manusia itu atas dasar dunia, kepentingan dunia. Wa dzalika la yujdi 'ala ahlihi syai'an. Dan yang demikian itu tidak sedikit pun bermanfaat bagi pelakunya. Rawah Ibnu Jarir, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Baik. Ini athar dari nasihat sahabat yang mulia, habrul ummah wal bahr, Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhumah, dari apa yang beliau pahami dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah pernah kita jelaskan sekilas biografi Abdullah bin Abbas, bahwa beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imamul Mufassirin, dan orang yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang
benar-benar memahami agama, dan ajarkanlah dia tafsirul Quran. Sehingga di kemudian hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dikenal sebagai Imamul Mufassirin, ya. Imam para ahli tafsir. Baik. Beliau mengabarkan, beliau mengatakan, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela atau menolong karena Allah, dan memusuhi karena Allah, maka dia akan meraih kecintaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dasar keimanan, pokok keimanan yang dengannya seorang akan meraih kecintaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahwasannya cinta dan benci seseorang haruslah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menolong dan memusuhi seseorang harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang mukmin mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Ya, yang dimaksud cinta karena Allah adalah mencintai orang-orang yang beriman karena Allah mencintai mereka. Dan membenci karena Allah adalah membenci orang-orang kafir karena Allah Subhanahu wa ta'ala membenci mereka. Dan termasuk kesempurnaan iman adalah mencintai orang-orang yang beriman, loyal kepada mereka, dan bisa jadi pembatal keislaman apabila seorang mencintai orang-orang kafir. Yaitu apabila dia mencintai orang-orang kafir karena kekafiran mereka atau karena agama mereka, maka batal keislamannya. Dia kafir seperti mereka. Adapun siapa yang mencintai orang kafir karena satu kepentingan atau kenikmatan dunia yang diharapkan dari mereka, maka ini termasuk dosa besar, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi mencintai orang kafir itu ada yang bentuknya sempurna, yaitu mencintai mereka karena agama mereka, dan ini kekufuran. Dan ada yang bentuknya naqisah, ya, tidak sempurna, yakni mencintai mereka karena satu kepentingan dunia atau kenikmatan dunia yang diharapkan dari mereka. Maka ini dosa besar, namun tidak sampai kepada kekafiran, ya, namun bisa mengantarkan kepada perbuatan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun yang dimaksud dengan memusuhi orang-orang kafir dan kaum musyrikin, itu ada 4 perkara. Yang pertama, kebencian di dalam hati. Ini merupakan al-asal. Kebencian di dalam hati kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memusuhi mereka. Yang ketiga, mengkafirkan mereka. Sebab Allah dan Rasulnya telah mengkafirkan mereka. Kemudian yang keempat, memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Ya. Adapun dalil-dalil larangan mencintai orang-orang kafir dan kewajiban memusuhi mereka sangat banyak dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian, yaitu orang yang kalian cintai dan orang yang kalian bela. Ini juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah,
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai orang-orang yang kalian cinta dan kalian bela. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka saling cinta dan menolong bagi sebagian yang lain. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang cinta dan membela mereka, maka dia bagian dari mereka. Ini menunjukkan bahwa itu termasuk kekafiran. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Juga teladan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dalam surat Al-Mumtahanah kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya ketika mereka berkata kepada kaumnya sendiri, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kalian dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Ini teladan dari para anbiya war rusul. Bagaimana menyikapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kita dituntut untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan membenci siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya dengan yang demikian itu seorang akan meraih perwalian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-wilayah, yaitu kecintaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau begitu, setiap orang atau setiap muslim dapat menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan wali Allah di antara sifatnya adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Yaitu mencintai orang-orang yang beriman dan membenci orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah itu bukan orang yang berkasih sayang dengan orang-orang kafir, bukan pula orang-orang yang masuk di dalam grup lintas agama. Tetapi wali Allah adalah orang yang mencintai orang yang beriman dan membenci orang-orang kafir. Sehingga setiap orang bisa dan boleh menjadi wali Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan syarat-syarat untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, seorang itu tidak akan meraih manisnya iman meskipun banyak melakukan salat, banyak puasa sampai dia melakukan hal tersebut. Yaitu mencintai karena Allah, membela karena Allah, dan membenci karena Allah, dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup puasa yang dilakukan seseorang, salat yang dilakukan seseorang sampai dia merealisasikan kecintaan kepada Allah dalam bentuk mencintai apa yang Allah benci, mencintai apa yang Allah cinta, dan membenci apa yang Allah benci. Iya. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nas ala amri dunya. Ya. Pada hari ini kata beliau, kebanyakan persaudaraan manusia, ini keseluruhan manusia yang ada di bumi ini, itu karena satu kepentingan dunia. Ya. Maka yang seperti itu tidaklah akan bermanfaat bagi orang yang saling mencintai tersebut. Ya. Ini peringatan beliau
bahwasannya tidaklah patut seorang muslim itu mencintai saudaranya hanya karena dunia yang dia miliki. Ya. Apakah karena kekayaannya ataukah karena jabatannya, sehingga dia terus mendekat dengan orang-orang yang memiliki kekayaan dan jabatan, lalu menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak memiliki dunia tersebut. Ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Tetapi seorang muslim mencintai saudaranya karena ilmu dan ketakwaan yang ada kepadanya. Ini yang dimaksud dengan mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Faedah dari perkataan beliau ini juga menunjukkan bahwasannya para sahabat itu memahami waqi', memahami waqi', realita yang ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah yang juga dituntut dari kita. Seorang talibul ilmi harus memahami waqi', memahami apa persoalan umat, terutama persoalan akidah mereka. Namun tidak boleh berlebih-lebihan di dalam masalah ini, tidak pula meremehkannya. Di antara bentuk berlebih-lebihan adalah orang yang sehari-harinya bergelut dengan koran-koran, berita-berita, televisi, dan media massa lainnya demi untuk mengetahui waqi', lalu meninggalkan majelis-majelis ilmu. Ini bentuk berlebih-lebihan di dalam masalah ini. Demikian pula sebaliknya, ada yang meremehkan sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak tahu apa persoalan umat sehingga dia tidak bisa memberikan solusi kepada mereka. Maka seorang talibul ilmi, di samping dia harus giat menuntut ilmu, dia pun harus tahu apa yang menjadi masalah terbesar orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini di antara faedah dari athar ini. Dalil yang terakhir, wa qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab, qala al-mawaddah. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taqatta'at bihimul asbab, dan telah putuslah pada hari itu hubungan-hubungan mereka. Yaitu kata beliau yang dimaksud hubungan di sini adalah al-mawaddah, tali kasih sayang. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Baik. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang nasib hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara manusia di akhirat kelak. Hubungan orang tua dan anak, hubungan suami istri, hubungan kekerabatan, itu semuanya akan terputus kecuali kekerabatan yang dibangun di atas ketakwaan, persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din 'aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, siapa saja ketika di dunia ini, pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kecintaan itu haruslah dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kecintaan yang kekal, yang akan dibawa sampai di akhirat kelak. Adapun sekedar hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri, itu semua akan putus. Bahkan bisa jadi saling bermusuhan antara orang yang saling mencintai ketika di dunia, kalau mereka tidak membangun kecintaan mereka di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersaudara atas dasar ketakwaan,
Sehingga kita tolong-menolong di dalam kebaikan agar hubungan kecintaan dan kasih sayang antara kita itu terus terjalin sampai di akhirat kelak. Dan inilah yang paling terpenting. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita kewajiban mencintai Allah dan Rasul-Nya dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, serta membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Iya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan penjelasannya bisa difahami oleh para pendengar semua. Yang insyaallah dengan faham kita akan mengetahui bagaimana seharusnya sikap kita, cinta kita kepada Allah, dan seharusnya bagaimana sikap kita bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Dan ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk, dan apabila ada pertanyaan yang tidak terjawab, insyaallah akan disampaikan keesokan harinya sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang telah masuk. Jadi diharapkan bagi para pendengar Radio Dakwah Salafiyah agar terus menyimak pembahasan ini, acara kuliah subuh ini, karena dimungkinkan pertanyaan yang baru masuk akan dijawabnya keesokan harinya. Dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan pembahasan tanya jawab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bolehkah seorang ibu mengeraskan bacaan Allahu Akbar dalam solat karena mendengar anak-anaknya bertengkar, yang dengan mendengarkan suara tersebut anak-anak menjadi diam? Sahkah solatnya? Iya. Apabila ucapan takbir tersebut yang sengaja lebih dikeraskan itu bertepatan memang dengan ucapan takbir yang disyariatkan, ya, seperti pada takbir intikal, ini takbir perpindahan antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya, maka salatnya sah, ya, karena hal tersebut bukan termasuk pembatal salat, dan itu pun dilakukan karena kemaslahatan salat dan karena suatu hal yang darurat. Wallahu ta'ala a'lam. Antara adzan dan iqamah terdapat salat sunnah. Waktu mustajabnya doa wanita yang salat munfarid di rumah, ikut adzannya siapa atau di masjid mana? Hadisnya adalah hadis yang umum. Hadis riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah." Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Hadisnya ini umum, ya, tidak menentukan siapa yang adzan atau di masjid mana. Jadi di mana saja, ya. Yang penting sudah adzan, dan antara adzan dan iqamah itu, maka itulah waktunya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sambungan pertanyaan yang kemarin. Ustaz, saya sebetulnya dulu waktu muda masih belum tahu tentang Islam yang sebetulnya. Alhamdulillah sekarang ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai mengerti karena saya masuk salafi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kami sekeluarga kepada agama Allah Subhanahu wa taala sampai kami meninggal. Allahumma amin. Saya ingin dijelaskan lagi tentang saya dulu tinggal sama orang Kristen, karena dulu saya belum tahu tentang orang muslim menjadi termasuk orang kafir, dan saya dulu bodoh sekali tahu benci atau enggak sama orang kafir. Ya. Cuma saya sudah ngerti bahwa orang-orang kafir tempatnya di neraka. Jadi saya takut sekali, a'udzubillah, sampai ke bawah orang kafir. Afwan, jelaskan lagi, mudah-mudahan Radio Salafiyah mengudara terus dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkannya.
Afwan, jangan terlalu cepat menjelaskannya karena saya ini sudah tua. Baik. Ini tentang apa yang pernah ditanyakan sebelumnya. Yang pertama, tentang hukum tinggal bersama orang kafir. Ini hukumnya haram karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Dawud, "Ana bari'un minal muslim ya'ish baina dhahranai al-musyrikin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Baik. Adapun kapan dia bisa terjerumus, ya, tergolongkan ke dalam orang-orang kafir, kalau dihubungkan dengan apa yang telah kita jelaskan tadi, kalau sampai dia mencintai orang-orang kafir tersebut karena agama mereka, ya, atau dia ridho dengan kekafiran mereka, maka dia kafir seperti mereka, ya. Namun apabila dia mencintai mereka hanya karena dunia yang ada pada mereka, ya, seperti mengharapkan imbalan, ya, dan harta dari mereka, lalu dia cinta itu karena hal tersebut, maka itu termasuk dosa besar, namun tidak sampai kepada kekafiran. Maka solusinya adalah taubat, ya. Dan taubat itu harus disertai dengan penyesalan, ya, penyesalan bahwa kita telah terjerumus pada perbuatan itu. Demikian pula harus meninggalkan dosa tersebut dan bertekad bahwasannya kita tidak akan kembali lagi melakukan hal itu, ya, di masa depan. Ini hakikat taubat, ya. 3 hal: menyesal, meninggalkan, dan bertekad tidak akan mengulangi lagi, ya. Maka dengan ini insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seseorang. Wallahu ta'ala a'lam. Apa benar terong bisa melupakan hafalan Quran? Kalau begitu bisa jadi haram karena memudaratkan. Ini saya tidak tahu dalilnya, ya. Saya tidak tahu dalilnya, dan saya juga belum mendapatkan info secara ilmiah, ya, bahwa benar terong itu bisa melupakan hafalan Quran. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Ada ikhwan menemukan sebuah perhiasan di jalan raya dekat alun-alun Banjarsari. Apakah boleh mengumumkannya melalui radio yang letaknya berada di masjid sebagai bentuk ta'awun kepada yang lain? Apakah mengumumkan barang temuan ini termasuk ke dalam larangan mengumumkan barang yang hilang di masjid? Tidak termasuk, ya. Yang dimaksud, yang dilarang di masjid itu adalah orang yang kehilangan barangnya dan belum ditemukan, ya. Ini yang dilarang dilakukan di dalam masjid. Tapi di pintu masjid atau di luar masjid boleh, ya. Dia bertanya, dia mengumumkan barangnya yang telah hilang. Ini yang dilarang kalau dilakukan dalam masjid. Adapun mengumumkan barang temuan yang sudah ditemukan, maka ini tidak mengapa di dalam masjid. Ini tidak mengapa di dalam masjid, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam di dalam Taisirul Allam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Zaki. Pak Ustaz, saya mau bertanya, apakah benar diharuskan dan wajib bagi orang Islam untuk berjihad, ya? Kewajiban-kewajiban tentang jihad sudah tidak diragukan lagi, ya. Kewajiban tentang jihad, dalil-dalil tentang kewajiban jihad sudah tidak diragukan lagi, ya. Disepakati oleh para ulama akan disyariatkannya jihad dan wajib bagi setiap muslim, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan Rasul Amril Islam, atau dalam lafaz yang lain Rasul Amri syahadatu an la ilaha illallah wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, ya. Pokok perkara adalah syahadatu an la ilaha illallah, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah, iya. Hanya saja jihad itu di dalam syariat maknanya bukan sekedar memerangi orang kafir, ya.
Tetapi jihad itu luas maknanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan 4 bentuk jihad. Yang pertama jihadun nafs. Jihad dalam memperbaiki diri. Dan ini ada 4 tingkatan. Menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, bersabar, berdakwah dan bersabar. Ini 4 tingkatan di dalam jihad memperbaiki diri. Ya. Menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya dan bersabar. Iya. Ini seperti dalam hadis, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Hakikat mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, adalah orang yang menundukkan dirinya, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat jihad. Kemudian yang kedua, jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Ya. Dan syaitan ini memiliki 2 senjata. Syubhat wa syahwat. Syubhat berupa kerancuan-kerancuan di dalam akidah, dan syahwat, godaan-godaan syahwat. Allah telah mengingatkan, inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa, innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Sesungguhnya dia selalu mengajak golongannya agar termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi syaitan adalah musuh yang harus diperangi. Dan dia memiliki 2 senjata, syubhat dan syahwat. Bagaimana memeranginya? Memerangi syubhat dengan ilmu, dan memerangi syahwat dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jihadul kuffar wal munafiqin. Ya. Berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Jadi, berjihad melawan orang kafir hanya salah satu bentuk jihad. Dan berjihad melawan orang kafir itu pun tidak selamanya dimaksudkan dengan senjata. Ya. Bahkan jihad yang lebih besar adalah memerangi mereka dengan Al-Quran. Ya. Yakni membantah syubhat mereka, ya, dan menyebarkan Al-Quran di tengah-tengah umat untuk menjelaskan tentang kekafiran dan kemunafikan mereka. Iya. Kemudian yang keempat, jihad arbabil zulmi wal bidah wal munkarat. Jihad menghadapi orang-orang zalim, ahli bid'ah dan para pelaku kemungkaran. Ini seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, hendaklah dia benci dalam hati, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi jelaslah bahwasannya jihad yang dimaksud dalam Islam bukan sekedar memerangi orang kafir, tapi jihad itu luas maknanya. Iya. Adapun jihad di dalam memerangi orang kafir itu pun bukan sembarang jihad. Ya. Bukan setiap orang kafir yang bertemu langsung kita serang. Ya. Atau turis-turis asing yang masuk ke negara kafir langsung kita bom. Ini bukan jihad yang dituntunkan oleh syariat. Ya. Tetapi jihad yang dituntunkan dalam syariat dijelaskan oleh para ulama itu ada 2 bentuk. Yang pertama jihadud difa, jihad yang berupa membela diri ketika diserang oleh orang-orang kafir. Ya. Maka jihad yang seperti ini tidak ada syarat-syarat tertentu. Ketika seorang muslim itu diserang, maka wajib baginya untuk membela diri dan membela saudaranya kaum muslimin ketika diserang. Bentuk yang kedua adalah jihadut talab, jihad menyerang duluan, ofensif, ya. Menyerang duluan kepada orang-orang kafir. Maka yang seperti ini terikat dengan syarat-syarat, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pengoboman, ya, di tempat-tempat
atau di negeri kaum muslimin terhadap orang-orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin tersebut pada hari-hari ini. Iya, yakni aksi-aksi terorisme yang telah mencemarkan nama baik Islam. Tetapi jihad yang sifatnya menyerang duluan ini terikat dengan syarat-syarat. Iya. Syarat yang pertama, jihad tersebut harus dipimpin oleh seorang kepala negara. Ini yang dituntunkan dalam Islam. Iya. Seperti dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, wa innamal imam junnah yuqatal min wara'ihi wa yuttaqa bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pemimpin negara itu adalah tameng, dilakukan peperangan di belakangnya dan dijadikan dia sebagai pelindung. Dari hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya peperangan melawan orang-orang kafir serta para pemberontak dan kaum khawarij, ya, itu harus dilakukan bersama imam, ya. Bukan setiap kelompok masyarakat itu mengambil inisiatif untuk menyerang sendiri, tidak. Harus bersama pemimpin negara. Syarat yang kedua, jihad tersebut harus didukung dengan kekuatan yang cukup, kekuatan yang masuk akal untuk menghadapi musuh. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal tersebut, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Ini merupakan dalil bahwasannya tidak cukup mau jihad itu hanya sekedar semangat, ya, punya beberapa biji bom lalu mau melawan tank-tank dan alat-alat tempur yang canggih, ya, tidak demikian, ya. Tapi harus benar-benar memiliki kekuatan sehingga tujuan jihad itu terlaksana, ya. Tujuan jihad terlaksana yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jihad tersebut harus dilakukan oleh kaum muslimin yang memiliki wilayah kekuasaan, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diizinkan berjihad kecuali setelah berdiri negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Madinah sebagai wilayahnya, dan memiliki pasukan yang kuat yang dipasukan para sahabat, dan kuat dari dua sisi, dari sisi iman dan persenjataan mereka. Iya. Inilah syarat-syarat jihad yang disebutkan para ulama. Jadi jihad itu, ya, bukan sekedar semangat, tetapi harus dengan ilmu, harus dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin.